Halo semua, kita akan bahas poin-poin penting di chapter 1018 kali ini. Kita mulai dari poin pertama. Keperkasaan Tama. Tama berhasil mengubah arah pertempuran di Onigashima. Setelah dia mengaktifkan kekuatan buah iblisnya, para anak buah Kaido yang sudah memakan Kibidango dari Tama berbalik arah mendukung para samurai. Namun, tentu hal ini ada efek samping bagi Tama. Karena pada saat ini, dia menjadi target buronan nomor 1 dari para bajak laut Beast. Untunglah, Beifugo, Speed, dan Gizelman berhasil membawa kabur Tama menjauh dari pertempuran. Poin 2. Kegembiraan Zeus. Kita tahu bahwa Zeus sudah dibuang oleh Big Mom, digantikan Hamis baru bernama Hera. Zeus yang kali ini sudah bersemayam di dalam tongkat Nami, sekali lagi meminta izin kepada Nami untuk menjadi budaknya. Namun di luar ekspektasi Zeus, Nami tidak mau dia menjadi budaknya, melainkan menjadi partner. Tentu hal ini membuat Zeus senang. Kegembiraan Zeus membawa petaka buruk kepada anak buah Kaido yang mengejar mereka. 3. Kegelisahan CP0 kepada Wushu. Di dalam kastil diperlihatkan kelompok CP0 yang kembali memprediksi arah pertempuran. Awalnya yang 30.000 versus 3.000 menjadi 16.000 versus 6.000 orang. Perang menjadi semakin tidak menentu. Namun alih-alih memikirkan hasil pertempuran, mereka lebih memusatkan perhatian ke arah nasib Wushu. Mereka lebih berharap Wushu mati di pertempuran kali ini. Alasannya sederhana, Wushu adalah mantan anggota pemerintah, bukan prajurit kaleng-kaleng sekali pukul pingsan. Dia adalah mantan anggota Superpol dan seorang buronan yang kabur, yang jelas memegang banyak rahasia penting pemerintah. Poin keempat, pertarungan Jinbe versus Wushu. Tobiropo satu persatu mulai jatuh. Setelah ulti dan Pekcuan, kali ini mungkin giliran Wushu. Di awal pertempuran, memperlihatkan Jinbe tersudut. Wushu memang kelihatan serius dan marah terhadap Jinbe yang merupakan anggota bajak laut topi jerami. Terlihat beberapa kali jurusnya berhasil menembus pertahanan Bosusoku Haki milik Jinbe, membuat Jinbe terluka. Di tengah pertarungan, Wushu mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak membenci Luffy, tapi lebih membenci Akagami Shanks yang telah merebut buah Gobongomu yang sekarang jadi milik Luffy. Nah, lantaran semua hal yang berhubungan dengan Shanks ada pada Luffy, termasuk buah iblis yang telah dicuri, Luffy lah yang menjadi sasaran kebenciannya sekarang. Poin kelima, Dewa Matahari dan kemarahan Jinbe. Ini mungkin menjadi poin paling penting di chapter 1018. Setelah Wushu menyinggung Jinbe sebagai manusia ikan berlendir yang lincah di darat, Jinbe terlihat sedikit arogan. Serangan jurus Tekai dari Wushu berhasil ditahan oleh Jinbe. Bahkan Jinbe juga berhasil membalikkan serangan dan membanting Wushu menggunakan jurus karate manusia ikan Hikishio Ippon Zoi, serta ditutup dengan tembakan Uchimizu yang membuat Wushu sangat kesakitan. Di tengah ini, Wushu yang bangkit tiba-tiba curhat. Dia bercerita dulu tentang kehidupan dia yang putus asa ketika berada di dalam penjara. Namun pada saat itu, ada seorang penjaga yang berdongeng tentang keberadaan legenda prajurit Dewa Matahari Nika. Prajurit yang menjadi penyelamat membawa harapan dan kebebasan. Setelah berharap kepada Dewa Matahari itu, hukumannya jadi diundur. Dia pun mempercayai legenda tersebut, sampai hingga dia merasa bahaya ketika mendengar bahwa penjaga yang bercerita tentang Dewa Matahari itu tiba-tiba menghilang. Lalu, seraya kembali menyerang Jinbe, Wushu bertanya kepada Jinbe, apakah dia tahu tentang legenda Dewa Matahari tersebut? Mengingat, banyak dari manusia ikan yang telah menjadi budak dan bergabung dengan bajak laut Matahari. No, apakah semua itu berkait? Tapi entah kenapa di sini Jinbe malah terlihat lebih arogan. Jinbe kelihatannya tersinggung dengan pertanyaan tersebut dan jadi makin marah. Chapter pun ditutup dengan serangan pamungkas karate manusia ikan Onigawara Seiken yang membuat Wushu terbanting dan KO. Ya, sampai di sini sebenarnya gue penasaran pakai banget sih tentang Dewa Matahari ini. Sayangnya kita harus nunggu selama 2 minggu ke depan. Sampai jumpa.